Seni Savior ya, jangan GR dulu. Rupanya berhenti, ya kan? Seni Savior. Artinya dia ya, bukan aku gitu. Nah, ini sekarang kita lanjutkan nih. Supaya memperbanyak apa ya? Kosakata kita dan kita membiasakan melihat konteks kata tersebut ya, karena beberapa kata itu sama ya. Maksudnya sama tulisannya, sama pengucapannya, tapi artinya bisa jadi berbeda ya di kalimat yang berbeda, di situasi yang berbeda. Nah, seperti itu. Contohnya kata ini ya, kata year gitu ya. Boleh. Year, year itu artinya tempat, ya. Selain artinya tempat, juga artinya dia makan. Ya, jadi ada dua nih, artinya kan berbeda ya. Dia makan. Oke. Wah, di mana nih? Nggak muat. Oke. Jadi yer artinya tempat ya, bisa juga dia makan. Jadi harus kita lihat ya konteks kalimatnya seperti apa. Nah, di sini okuma juga kayak gitu ya. Okuma ini udah kita jelasin kemarin. Oku membaca. Okuma bisa berarti jangan baca, larangan ya. Untuk kamu ya, kamu jangan baca okuma. Atau bisa juga berarti bacaan ya, kata benda ya, atau pembacaan. Jadi ini ada bacaan atau pembacaan kita pada malam hari ini. Jangan dibilang jangan baca ya. Ini kok ada tulisan untuk latihan membaca kok jangan baca gitu nih. Okuma ya. Jadi bingung gitu. Jadi dua hal yang kontradiktif gitu ya. Aslında bu hafta sonu ne yapmayı planlıyorsun? Ulangi ya, Bang. BACD Iya, iya. Heeh, Ira- ulangi. Dia mau ulangi. Heeh. Ada yang kurang Ya, nyaman tadi kayaknya kakak ini. iya benar. Mm-mm. Asli, masalahnya baca tapi nggak ngerti maksudnya tuh. Jadi kayak, Oh iya, kalau itu nanti lama-lama ngerti kak. Cuman lamanya ah, nih ya, nggak tahu ya berapa hari. ya itu. Bercanda. Aslında bu hafta sonu ne yapmayı planlıyorsun? Oke. Mehmet, Buyur. Bah Bahçede biraz düzenleme yapmam lazım. Bu arada ne yapacaksın? Oke. Aisyah. Bol, kitap okuyup dinlemek istiyorum. Bu sıcak havada dışarı çıkmayı pek sevmiyorum. Hmm, Oke. Sejak. Sejak, iya. Sejak ya. Sejak kapan? Nah, oke. Terima kasih ya. Çok teşekkür ederim teman-teman yang sudah membaca. Nah, ini mari bersama-sama. Saya mau bilang udah ketawa duluan ya. Mohon maaf ya. Tadi maksudnya saya mau bilang mari sama-sama kita lupakan. Eh, Ya ternyata enggak ya kalau kita lupakan kapan bisanya nih. Mari sama-sama kita Yes. artikan ya maksudnya ya. Cuman udah ketawa Nah, duluan dia jadi nggak kena dia. Aslenda ini kayaknya udah pada tahu ya. Aslenda ini sebenarnya ya. hmm. Aslinya sebenarnya. Oke, Bu Hafta. Ini kata per kata dulu lah ya. Bu Hafta. Bu Hafta. Minggu ini. Tapi karena ada son akhir, jadi Bu Hafta Sonu, Sonu ini mengacu kepada Hafta ya. Bu Hafta Sonu berarti akhir minggu ini, akhir pekan ini ya. Weekend gitu ya. Akhir pekan. Ya, jadi Hafta Sonu itu akhir pekan. Hafta itu kan pekan, minggu ya. Satu minggu dalam artian 7 hari gitu ya. Bukan hari minggu ya, tapi satu pekan, satu minggu. Hafta. Kalau son itu akhir, ya makanya ada enson yang terakhir. Kemudian bu hafta sonu itu berarti akhir pekan ini. Jadi sebenarnya akhir pekan ini ne yap maye. Nah di sini tadi kak ada yang kelupaan mungkin ya di pelajaran yang awal Aha. dulu.
Dia bacanya bukan pelan gitu ya, tapi pilan. Oh, Ada i-nya gitu. oh kok bilang Iya, kalau plan itu kita bacanya pilan. Ini memang beda gitu ya. Ini memang spesial ya. Kita bacanya pilan, oh tapi i-nya nggak ada memang. Nah itu aneh juga ini memang saya nggak tahu ya. Belum saya cari sejarahnya. Pilan Liorsun berarti. Pilan Ya, Liorsun. pilan leyorsun, evet, çok güzel. Jadi ada i-nya aja, pilan leyorsun. Nah kayak gitu. Nah berarti ne yapmayı ya, apa yang akan kamu kerjakan lah gitu, apa yang dikerjakan ya. Ini kan dari kata yapmak ya. Memang ada berubah ini ada pembahasannya khusus. Nanti aja lah ya, biar nggak bingung. Aslenda bu hafta sonu ya. Sebenarnya akhir pekan ini bla 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 bla. Jadi kita bisa mulai latihan ya. Aslenda sebenarnya. Sebenarnya akhir pekan ini. Sebenarnya aku eh cantik loh gitu ya. Aslenda bu guzelin. Aslında. Heeh. Ama ya kan sehen lagi sen daha güzelsin. Nah, tapi kamu lebih cantik kayak gitu. Ada yang senang atau ada makin nggak senang ya? Makin senang. Oke. Bu hafta sonu ne yapmayı planlıyorsun. Nah kayak gitu. Jadi yapmak Pilan itu nih. Pilan. ini mengerjakan ya. Jadi kira-kira artinya pilan itu kan membuat rencana ya, punya rencana lah gitu. Jadi apakah akhir pekan ini kamu sudah ada rencana? Apakah ada rencana yang akan kamu kerjakan gitu? Jadi akhir pekan ini sebenarnya kamu sudah ada rencana apa? Itulah yang akan kamu kerjakan ya. Dapat ya maknanya ya kayak gitu ya. Ya. Atau yang kalimat yang lain sebenarnya bisa juga kita pilan ini sebagai kata benda. Jadi apakah kamu sudah punya rencana? Jadi aslenda bu hafta sonu pilanen ya berarti rencanamu. Pilanen varme. Apakah kamu punya rencana? Itu boleh juga, tapi itu bentuk yang kata benda ya. Jadi pilannya itu sebagai kata benda. Tapi kalau pilan le yorsun ini dari kata pilan lamak. Nah, itu artinya merencanakan gitu. Jadi itu kata kerja gitu. Dua hal yang berbeda. Tapi kalau secara makna mungkin sama aja ya tadi kayak gitu. Sampai di sini ada yang paham teman-teman? Pertanyaannya serem ya. Ada yang paham ya. Bukan ada yang nggak paham. Karena kalau saya tanya ada yang nggak paham kan biasanya kan diam gitu. Berarti kan paham semua. Tapi kalau saya tanya ada yang paham, nah harus menjawab nih. Kalau betul paham. Kalau diam Enggak. berarti nggak paham. Tapi jawabannya enggak juga ya. Oke, Sedikit-sedikit Bang. dikit ya. Menjadi bukit. Iya. Bercanda ya teman-teman ya. Ini Bang Adit. Kan cuma satu yang baru ya, Bang Adit. Dia. Ya anggap aja lo udah kenal ya Bang Aditnya. Yang berikutnya tadi Mehmet menjawab ya. Mehmet. Mhm. Bahçede biraz düzenleme yapmam lazım. Lazım. Lazım ini sering kita dengar juga ya kalau di percakapan ya. Lazım. Ini harus ya. Harus atau apa ya? Ya ada kayak yang ya itu nantilah kita lihat gimana ininya ya. Jadi bahçede ini biasa ya. Kalau di bahasa Turki itu kan objek di depan, keterangan di depan gitu. Nah, jadi bahçede biraz düzenleme yapmam lazım. Nah, biasanya lazım ini dikaitkan dengan bentuk yang seperti ini, yapmam, gitmem. Kalau di film tuh kan gitmem lazım ya, aku harus pergi. Nah, gitu. Jadi kalau yapmam lazım ada yang harus aku kerjakan gitu artinya yapmam lazım ya. Jadi ada yang harus aku kerjakan ya. Duzenleme itu ada kayak apa ya? Mengatur-ngatur gitu lah ya di taman ya. Jadi aku harus mengerjakan pengaturan ya, sedikit pengaturan yang di taman lah seperti itu. Duzenleme ya. Duzenleme ini kayak mengorganisasi atau mengatur ya, pengaturan lah gitu. Nah, seperti biasa ya, ini kan ada me tadi kayak ma gitu ya, okuma, ini me, ini bukan larangan ya, tapi bentuk kata bendanya nih. Sedikit pengaturan ya, atau sedikit pengorganisasian ya di taman. Dia mungkin kayak apa ya, kayak penata taman ya mungkin ya, atau apa gitu.
Buarada, Oh, ya, ngomong-ngomong, sen, ne, yapa, Jackson. Ini apa artinya teman-teman? Dari kata yap, makan tadi melakukan ya, melakukan. Kemudian ditambah ajak. Ajak ini artinya akan ya. Ini akhiran untuk membentuk akan. Nah, kalau sen yaitu kamu lah berarti ya. Ne, yapa, Jackson. Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu kerjakan gitu. Sen, ne, yapa, Jackson. Ya. Buarada, ngomong-ngomong, sen, ne, yapa, Jackson. Nah, apa Jackson Cindy? Tapi kalau cepet biasanya kayak gitu ya. Kalau teman-teman lagi ngobrol gitu kan, umpamanya, ya eh, apa namanya, bilet yok, ya kan, tiket nggak ada gitu kan. Baru kita bisa nanya kan, ya, ya juga ya. Eh, Napa Jackson Cindy, Cindy gitu ya. Napa Jackson Cindy, ya. Ne ya apa Jackson Cindy aslinya ya. Tapi saya perhatikan kalau ngomong mereka jadi Napa Jackson Cindy gitu ya. Napa Jackson Cindy. Apa yang akan kamu lakukan sekarang gitu kan? Hmm, kayak gitu ya. Mungkin dia jawabnya Yuru ya jam, ya kan ya. Aku akan jalan gitu karena nggak dapat tiket ya. Contohnya kayak gitu. Jadi ne apa Jackson. Nah, kalau apa yang akan aku lakukan, gimana kira-kira? Sini ada Kak Nisa juga kan. Kita kalau yang susah-susah tanya Kak Nisa aja ya. Mm-mm. Jangan aja. Jangan. Atau Bang Tony mau coba apa yang akan aku kerjakan? eh, band ya, iya, band apa aja. Ah iya. Cuman putus-putus tadi suaranya Bang Tony. Mm-mm. Suaranya Iya, putus-putus. Heeh. Ne, ya, Sama sama band ya ini band. Jaim, Ya bandnya nggak satu band. Ne, ya, iya Pak Jaim, ya, ya iya Bang, pajaem. iya Pak Ya, Jaim, ya, ya pajaem. Ya itu kalau bahasa ininya ya formalnya ya. Kalau dalam percakapannya napejam kayak gitu aja sih kayaknya lebih cepat ya. Napejam nah, ya. Napejam. Jaim. Ya, Oh, oh dia di apa ya? Di rapetin dia jadinya. Kita apa? kita tulis aja ya biar agak mirip mereka ya. Napejam. Nah, gini biar kalau udah mirip mereka ya napejam. Nah, Napejam shimdi gitu kan napejam. Napejam ya. Apa yang akan aku kerjakan gitu. Sama kayak apa yang terjadi kan neoldu ya, apa yang telah terjadi. Nah, kalau mereka ini menjadi noldu. Noldu ya, noldu, noldu gitu kan, noldu. Nah, gitu. Supaya kita apa ya? Supaya terbiasa juga kalau mereka ngomong itu ya. Kalau kita mengingatnya neoldu, orangnya nggak ngomong itu gitu kan, noldu. Nah, cepet ya karena cepatnya itu ya jadinya. Napa jam şimdi gitu kan? Napa Jackson? Napa Jackson gitu ya. Ya, itulah kira-kira ya. Jadi udah paham ya. Kalau teman-teman udah mahir yang kemarin, yang akhiran itu ya, band itu yang sen itu ada sen gitu. Nah, Bang Tony tadi kan udah membuktikan ya, udah bisa langsung dia ne ya pa jaem gitu. Kemudian Aisyah menjawab, bol-bol kitab okuyup din lemek istiorum. Nah, berarti di sini yang pelakunya adalah aku. Karena si Aisyah yang berbicara gitu ya. Di sini bermakna band. Ya. Tapi bandnya nggak ada kita perhatikan kan. Makanya kesulitan kita terkadang ya kalau di bahasa Turki ini sering hilang tuh ya. Subjeknya itu sering hilang, sering nggak digunakan. Contoh band, sen, bis gitu ya. Atau o bahkan ya sering hilang. Yang nggak hilang itu biasanya ketika subjeknya ada namanya gitu. Karena kalau ada namanya, namanya dihilangkan, jadi nggak tahu lagi siapa yang mengerjakan kan seperti itu ya. Makanya itu yang sering jadi perhatian kita ya sebagai orang yang berbahasa Indonesia akan mengalami kesulitan. Jadi dari pengalaman saya ya, kita apapun yang mereka bilang atau mereka katakan, perhatikan dulu kata kerjanya. Jadi kita tahu nih,
siapa yang melakukan gitu. Nah, siapa yang melakukan? Jangan sampai GR duluan gitu contohnya ya. Contohnya kan kalau di bahasa Turki ini kayak gini ya. Dia nggak bilang bandnya lagi kan. Seni Sevior gitu kan. Seni Sevior. Nah, kan kita pikir contoh ya. Kita pikir dia bilang karena dia nggak bilang bandnya kan. Di depan tuh nggak tahu nih siapa yang save Mac nggak tahu siapa. Jadi Seni Savior ya, jangan GR dulu. Rupanya berhenti ya kan. Seni Savior. Artinya dia ya, bukan aku gitu. Paham nggak kira-kira konteksnya? Paham aja. Paham ya, Kanisa paham ya. Bang Tony kira-kira Paham. paham ya. Jadi kita taunya siapa Paham. orangnya itu, siapa pelakunya itu terakhir gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan enak kan. Aku melihat kamu. Jadi pelakunya dulu nih ketahuan nih, aku yang melihat kamu gitu. Dia melihat kamu. Ya kan kayak gitu. Tapi kalau di bahasa Turki kayak dia nggak sebut masalahnya nggak sebut subjeknya gitu ya. Jadi dia objek duluan. Jadi kan kayak gini, Seni, Gor, ya kan? Kita pikir kan Dum juga ya kan? Rupanya dia bilang Gordu gitu ya. Berarti artinya dia melihat kamu gitu kan kita taunya belakangan nih pelakunya ya. Seharusnya kan O di depan. Oh, Seni Gordu. Tapi O-nya nggak dipakai. Ini kan kalau mau Seviorum contohnya, bandnya kan di depan kan, seharusnya kan. Iya kan teman-teman ya. Kan seharusnya kayak gini format awalnya ya. Ya, Kalau dia bilang band dulu, aman. Kita tahu pelakunya aku berarti. Band Seni Sevio, udah aman. Kita udah bisa GR contohnya ya. Tapi kalau dia nggak sebut band, kan dia langsung objek dulu gitu. Seni Sevior berhenti contohnya kayak gitu ya. Nah gitu. Seni Gor Du. Nah itu berarti dia Seni Gor Dum. Nah berarti aku gitu. Jadi kita tahu siapa pelakunya itu di akhir cerita gitu ya. Nah makanya kita harus hati-hati ya. Nah kalau di tulisan ini kita karena kita lihat secara utuh kalimatnya enak nih. Ya, kita cari di sini ada beberapa kata kerja yang ada akhiran untuk subjeknya adalah yang istiorum, um. Nah, berarti ini sebenarnya adalah band, ya, band. Walaupun bandnya nggak ada di sini, berarti aku, ya. Dan kita mengerjakannya pun, menerjemahkannya pun dari belakang jadinya dari sini ya. Aku ingin berarti, aku ingin ya banyak, ya, bol-bol itu banyak-banyak atau sebanyak-banyaknya, ya kayak gitulah kira-kira ya. Atau sering-sering gitu bisa juga. Jadi aku ingin banyak ya atau banyak-banyak kitab okuyup. Nah, ini mungkin level di B1 ya, teman-teman cukup perhatikan aja. Jadi di sini ada dua kali yang dia kerjakan ya. Setelah ingin, dia melakukan ingin membaca buku kitab okumak aslinya. Kemudian habis membaca buku, dia akan dinlen. Ini hati-hati juga ya, bukan dinle ya, tapi dinlen itu artinya istirahat. Dinlemek itu istirahat. Berarti kalau ada akhiran up di sini ya, atau teman-temannya yang lain yang ip, up, dan sebangsanya itu artinya kegiatannya berlanjut gitu. Berarti dia mengatakan, aku ingin banyak atau apa ya, kalau supaya lebih enak bahasa Indonesianya ya. Ya, aku ingin lebih banyak membaca buku ya, kemudian istirahat gitu. Sampai di sini ada yang nggak jelas teman-teman? Ya, okuyup dari kata okumak ya. Artinya habis dia membaca dia istirahat gitu ya. Ini urutan berarti yang dikerjakan dan beristirahat. Nah, kayak gitu. Aman ya berarti ya. Istiorum itu aku ingin. Kalau kamu ingin Bang Tony, istior? isu Istiarsan. Iya, salah ya. istiorsun. Ya, istiorsun itu kamu ingin. Kalau dia ingin Oh, betul. berarti istior.
Hmm. Din Dinland. Isti, Iya, Dinlenmek istimewa. itu istirahat. Iya. Oh, Oke, Dinland. iya Dinlen ya Kak, bukan Dinle ya. Hati-hati ya. Kalau Dinle itu mendengar ya. Dinlemek itu mendengar. Kalau Dinlenmek itu istirahat. Gitu. Oke, karena sudah sampai di kata istirahat, ya kita bisa lah ya. Ya. Istirahat dulu ya. Istirahat. Istirahatnya Kemarin, 3 hari nih. Oke. kemarin Ah, Hoja, saya ya mau silakan nanya, Bang Tony. Saya nggak mau Bang Tony. kalau yang kalau yang ini, yang kitab Okuyuknya, Mm-mm. boleh nggak kitab Oku Mak Lemek Ah, jadinya? Boleh? kalau dibuat dua, kita harus tambahkan kata yang lain. Contohnya, kit W din lemek istiorum. Jadi Oh, dua tindakan yang berbeda kita satukan. ya. Saya ingin baca buku, kemudian istirahat. Nah, kan ada kemudian gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kita nggak menemukan yang seperti ini gitu. Kalau mereka ada gitu. Ada akhiran yang untuk menyatakan setelah ini itu gitu. Yang akhirannya jadi karena kelebihan bahasa Turki yaitu mereka pakai akhiran-akhiran kan, kayak gitu ya. Iya. Itu sih, Bang. Ada banyak variasi gitu ya di kalimatnya yang bisa kita gunakan. Tetapi ini adalah keunikan di bahasa ini ya. Jadi mereka gunakan akhiran ini. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Bu sejak Hawada dışarı çıkmayı pek sevmiyorum gitu ya. Jadi kira-kira artinya apa nih? Kalau tadi kalau biasanya seviorum ini sevmiorum. Ada kata mi di sini artinya tidak ya. Berarti aku tidak suka di sini. Kalau seviorum aku suka ya. Kalau sevmiorum aku tidak suka gitu. Bu sejak havada dışarı çıkmayı pek sevmiyorum ya. Jadi sejak havada cuaca yang panas ya berarti ya. Sejak itu kan panas ya. Sejak havada cuaca yang panas ya. Bu sejak havada cuaca yang panas ini kayak gitu kira-kira ya. Dışarı çıkmayı pek sevmiyorum. Aku kayaknya gitulah ya. Aku sedikit malas lah kayak gitu ya. Tidak mau keluar gitu. Aku tidak suka untuk keluar karena cuacanya panas gitu. Oke, teman-teman ya, sejak. Nah, kalau dingin, mungkin sana lagi dingin nih ya. gitu. Soak ya, soak, ya. Soak. Nah, gitu. Jadi kita menambahin kata-kata juga ya, soak. Dışarı itu luar ya. Soak. Di luar. Ya, dışarıda di luar. Dışarıya keluar. Ya, Kayak gitu ya. luar. Mm. Hmm. Dışarıda di luar, dışarıya keluar. Kalau dışarı luar. Jadi cekmaye, cekmak itu apa ya? Bergerak meninggalkan tempat lah ya. Berarti dışarı cekmak itu ya pergi keluar lah gitu ya. Meninggalkan tempat dari dalam keluar gitu ya. Cekmak. Nah, kayak gitu. Dasarnya apa tadi aja? Oh iya, Dasar. kalau akhiran ini Kak, kalau akhiran da atau de itu berarti artinya di ya, sama dengan di. Nah, tapi kalau Enggak. akhirannya eh, apa namanya? Kalau akhirannya A, Ya, ya ya. Kalau dia bertemu huruf huruf vokal juga atau E, itu artinya ke. Hmm. Jadi kalau desharya itu berarti keluar Hmm. karena dia pakai A ya. Nanti nanti kita bahas kok ini. Desharya berarti keluar. Kalau deshareda di luar.
Desyareda. Ya, kita tulis aja lah ya, biar jelas ya. Cuman ini karena keyboardnya keyboard Cina, mohon maaf ya. Saya harus hapusin tanda-tanda titiknya gitu. Oke. Ini titiknya udah saya hilangin. Desyareda itu artinya di luar. Nah, pelajaran yang kemarin kalau kita mau bertanya, apakah kamu di luar? Berarti desyareda, apakah kamu di luar? Kamu. Desareda, Desyareda, Desaredama, Desaredama, kurang, kurang eh, lengkap. salah, Kamu. Desa, Me, me, Desareda, me, Desaredama, ya, meyem aku. Mesen. Mesen ya. mesen, Iya, aduh, mesen gitu. Kalau ke kamu kita mesen lah. Mungkin mau mesen minuman gitu kan. Desyareda mesen gitu ya. Apakah kamu di luar? Nah, kayak gitu ya berarti desyareda mesen. Karena di sini huruf A ya. Huruf A dia jadinya me. Tadi Bang Tony me, kalau desyareda me artinya apakah dia di luar gitu. Desyareda mesen. Nah, ini aslinya ada sennya di depan gitu. Nah, tapi mereka kan nggak suka pakai gitu ya. Mereka langsung hilangkan. Jadi cukup desyareda mesen ini yang terkadang kita bingung ya kalau masih baru ya. Tapi kalau udah sering ya lama-lama terbiasa ya. Sen Deshareda mesen aslinya. Ya boleh digunakan nggak apa-apa juga untuk penekanan ya. Tetapi kalau dalam percakapan biasanya langsung Deshareda mesen. Apakah kamu di hmm, luar? Nah, kita jawab, ya, aku di luar. Nah, ini Bang Tony bisa nih. Evet, Eh, Desara, 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 bet, Desara, ya. Desa, bet, Deshareda, Desareda, saya. Desara, Desareda, Deshareda, yang, yem. bet, Desaredaim, Iya, yang, Desharedayem gitu ya. Desharedayem. Desharedayem. Desharedayem.